Coba pikir, kalau ngumpul berdua, itu kita sebut sohib, best friend forever. Kalau lebih dari 4, lebih cocok bikin boy atau girl band. Lebih dari 10, ini mah geng motor. Tapi ada sesuatu yang membuat kumpulan 3 orang terasa spesial. Nggak percaya? Naruto, Sakura, Sasuke, meski satu tim, tapi menghasilkan banyak konflik. Atau Eren, Mikasa, Armin. Satu ingin menghancurkan dunia, satu ingin melindungi, satu lagi mencoba memahami semuanya. Yuji, Nobara, Megumi. You get the point. Kenapa formula trio sering digunakan dalam storytelling? Freud bilang manusia itu terdiri dari 3 aspek, id, ego, dan superego. Singkatnya, id adalah hasrat, impuls, dorongan dasar yang menggerakkan manusia. Superego adalah prinsip yang mengekang, dan ego adalah penengah pragmatis di antara keduanya. Menariknya, banyak trio karakter merupakan perwujudan dari 3 aspek ini. Mari kita lihat Naruto. Naruto bergerak dengan dorongan besar untuk diakui, seringkali bertindak tanpa berpikir panjang. Sasuke justru sebaliknya. Ia menahan dirinya, dikekang oleh prinsip balas dendam yang membuatnya semakin menjauh dari orang lain. Dan di tengah keduanya, Sakura mencoba menjaga keseimbangan. Meski sering dianggap biasa saja, justru ia yang paling sering berusaha memahami keduanya. Tapi, trio bukan cuma soal teori psikologi. Cerita yang baik perlu mewakili berbagai respon manusia dalam menghadapi situasi. Biasanya ada satu karakter yang ekstrim, impulsif, keras kepala, penuh emosi. Lalu ada satu karakter yang berlawanan, dingin, pendiam, penuh perhitungan. Dan satu lagi berada di tengah, lebih normal, lebih mudah kita hubungkan. Kita juga bisa melihat trio dari sisi perannya. Hero atau leader sebagai penggerak utama cerita, protektor atau heart sebagai jangkar emosional, dan challenger sebagai sumber konflik. Mari kita lihat Attack on Titan. Eren secara aktif menggerakkan cerita lewat kemarahan dan dendamnya pada dunia. Mikasa dengan kesetiaannya terus berusaha menjaga Eren dari dorongan ekstrim yang bisa menghancurkannya. Sementara Armin dengan cara berpikir strategis dan prinsip moralnya seringkali menjadi suara yang berbeda, suara yang justru menciptakan konflik tapi juga membuka kemungkinan baru. 3 peran ini menciptakan keseimbangan dalam cerita, dan mungkin bukan kebetulan kalau otak manusia memang menyukai pola seperti ini. Sederhana, kontras, dan mudah diingat. Setiap cerita punya tema inti. Naruto tentang ikatan dan kesepian, Attack on Titan tentang kemanusiaan dan bertahan hidup. Dan semakin kuat karakter-karakternya, semakin terasa pesan yang ingin disampaikan. Mari kita lihat Jujutsu Kaisen. Yuji percaya bahwa semua orang layak diselamatkan tanpa syarat. Ia bergerak mengikuti instingnya, cepat tanpa ragu. Tapi Megumi justru mempertanyakan hal tersebut. Baginya, tidak semua orang pantas diselamatkan. Nilai sebuah nyawa harus dipertimbangkan. Perbedaan ini bukan sekedar teori. Ini muncul di momen-momen krusial saat mereka harus menentukan siapa yang hidup dan siapa yang tidak. Sedangkan Nobara hadir dengan cara pandang yang berbeda. Dengan kepercayaan dirinya, ia tidak terlalu terjebak dalam dilema keduanya. Ia hidup dengan caranya sendiri, dan justru itu yang terasa menjadi penyeimbang. Dan pada momen klimaks cerita, semua itu bertemu. Pada akhirnya, Yuji tidak sepenuhnya menjadi seperti dirinya yang dulu. Ia belajar bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan. Tapi ia juga tidak sepenuhnya menjadi seperti Megumi. Ia tetap memilih untuk percaya bahwa hidup layak diperjuangkan. Di titik ini, seluruh cara pandang trio itu melebur menjadi satu, menghasilkan Yuji yang lebih matang dan bijak. Tentu saja tidak semua cerita harus membuat karakternya berubah. Karakter seperti Guts, Saitama, atau Luffy justru berkesan karena mereka tetap keras kepala mempertahankan cara pandangnya. Dan itu mungkin jadi topik menarik untuk kita bahas lain waktu. Cukup sekian untuk video kali ini. Trio karakter mana yang paling berkesan menurutmu? Tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciii!